Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 25 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah di kota Samarinda. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ini adalah sesi yang keempat, yang terakhir dari kajian Islam intensif puasa Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Al-Amin dan juga Masjid Bintang Sunnah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Meskipun dalam keadaan yang gelap karena turunnya voltase listrik, mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhusyuan kita di dalam menimba ilmu agama. Yang penting pian jangan guringan. Baik. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Di poin atau sesi yang terakhir, yang keempat dalam kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan di Masjid Al-Amin, Masjid Bintang Sunnah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini, kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslim menyambut bulan Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan nanti kita akhiri dengan pembicaraan kiat-kiat mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, seorang muslim ketika menyambut bulan Ramadan, maka dia harus meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaihi azza wa jalla alaikum siyamah, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan malam tersebut, sungguh dia benar-benar merugi. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Inilah kiat yang pertama menyambut bulan Ramadan. Meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalam kalbu sedikit pun bahwa Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bukan sembarang bulan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan makna berkah, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah yang berada di Bakkah, nama lain dari Makkah, yang dipenuhi dengan berkah. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir di generasi di abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan fal barakat litadha'uf ja'alahu mubarakan litadha'ufil amali fihi fal barakatu kathratul khair. Allah menjadikan Masjidil Haram, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti Ramadan bulan yang kebaikannya banyak dan terus bertambah sampai akhir. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah pahalanya banyak dan terus bertambah. Itulah makna berkah. Dan saya mau disclaimer dulu sebuah hal. Mudah-mudahan ini menjadi bekal keyakinan dalam hati para jamaah sekalian, lalu diamalkan dan kemudian diwariskan kepada anak cucu. Kalau itu sudah dilakukan, mudah-mudahan amal ulun sebagai pendakwah diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwa puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhirnya. Karena kita katakan tadi, keberkahan artinya adalah kebaikan, pahala yang banyak dan terus bertambah. Semakin mendekati hari akhir Ramadan, maka puncak keberkahannya ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yakini itu baik-baik. Masukkan ke dalam qalbu sedalam-dalamnya. Amalkan mulai tahun ini. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan harus lebih semangat, bersungguh-sungguh,
beribadah lebih daripada 10 malam pertama, 10 malam kedua. Dan kemudian wariskan itu kepada anak cucu, bahwa puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 malam terakhirnya. Kalau ditanya, apa keberkahan Ramadan? Sampai kita wajib meyakini bahwa Ramadan itu bulan penuh berkah, agar kondisi qalbu kita benar-benar mengagungkan bulan Ramadan, tidak menganggap Ramadan seperti biasa-biasa saja, tidak menganggap Ramadan bulan seperti bulan-bulan lainnya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, dan seterusnya. Tidak, Ramadan adalah bulan yang istimewa, penuh dengan berkah. Makanya tidak ada bulan yang disambut kedatangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qad dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum, sesungguhnya bulan yang mulia ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Jadi ini bukan bulan sembarangan. Tidak pernah ada bulan yang disambut kedatangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam hadis yang sahih kecuali bulan Ramadan. Lalu apa keberkahan Ramadan? Yang pertama, di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, diberikan kepada Rasulullah yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan bulan penuh berkah karena diturunkan Al-Qur'an yang mulia. Kemudian Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Malam qadar artinya adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena salah satu makna dari Al-Qadar adalah asy-syaraf wal 'azamah, kemuliaan dan keagungan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Ini menunjukkan bahwa Ramadan di dalamnya terdapat keberkahan karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Keberkahan kedua yang dimiliki oleh Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika pada malam pertama bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab."
dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun. Wa tughallu maradatul jin wasyayatin, dan diikat dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan. Kalau kita perhatikan dari hadis ini, mana menunjukkan keberkahan Ramadan? Disebutkan di dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta bahwa ketika dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam pertama Ramadan dibuka seluruh pintu surga, tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Ini menunjukkan bahwa alamatun ala barakatis syahr, menunjukkan kepada tanda berkahnya bulan, tanda berkahnya bulan. Wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair, dan apa saja yang diharapkan oleh orang-orang yang beramal kebaikan di dalam bulan ini. Jadi ketika dibukakan pintu surga, itu berarti secara maknawi itu menunjukkan berkah bulan ini. Dan secara maknawi juga itu menunjukkan kathratu thawabi siyami syahri Ramadan wal amali fihi, banyaknya pahala yang disediakan oleh Allah untuk puasa bulan Ramadan dan amal ibadah yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Wa annahu yuaddi ilal jannah, dan bahwa beramal pada bulan Ramadan menghantarkan ke dalam surga. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Dibukakan pintu surga, maknanya adalah banyaknya pahala dari puasa dan dari amal ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Adapun ditutup pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun, ini menunjukkan yaitu kathratil ghufran wa tazawuji 'anil dzunub, banyaknya maghfirah dan pemaafan atas dosa-dosa. Banyaknya maghfirah dan pemaafan atas dosa-dosa. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan yang kedua. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian yang ketiga, keberkahan Ramadan, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia benar-benar merugi. Dalam riwayat yang lain, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang diharamkan, dihalangi mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia benar-benar diharamkan dari seluruh kebaikan, dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Maka saya sering mengatakan, yang tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, seakan-akan dia belum masuk Ramadan. Karena tadi yang saya sebutkan, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Dan mengkondisikan beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita khususnya di Indonesia agak sulit, karena budaya-budaya yang belum terbiasa dengan
beribadah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena budaya mudik, budaya mempersiapkan baju lebaran, makanan, minuman, kue untuk lebaran, yang membuat akhirnya kaum muslimin di 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih menyibukkan diri dengan itu dibandingkan beribadah kepada Allah. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Khalilur Rahman, kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu mustaftihi babil jannah, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Apa yang beliau lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ahyal laila, menghidupkan malam untuk beribadah. Wajad wa ayqadha ahla, membangunkan anak istri. Wajadda wa shaddal mi'zar, bersungguh-sungguh beribadah, mengikat tali sarung dalam rangka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Inilah perbedaan. Makanya saya katakan tadi, disclaimer tadi, puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhir. Jika bapak meyakini itu, ibu meyakini itu di dalam kalbunya, diamalkan tahun ini, diwariskan kepada anak cucu, sehingga berubahlah kebiasaan yang ada di tengah-tengah kita. Di beberapa negara di dunia ini, jika sudah malam hari ke-21 libur, tidak masuk kerja, terutama instansi-instansi resmi. Kapan masuknya lagi? 11 Syawal. Itu sudah menjadi hal yang terpatri di dalam benak setiap insan yang tinggal di negara itu. Kalau ada urusan, instansi-instansi resmi cuma punya waktu sampai tanggal 20 Ramadan, karena 21 libur. Sampai tanggal 10 Syawal, tanggal 11 Syawal baru masuk. Kita tidak seperti itu. Kita tetap bekerja seperti biasa, tidak ada yang heboh tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya saya tadi disclaimer, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Yakini itu, masukkan dalam qalbu sedalam-dalamnya, amalkan tahun ini. Usahakan 10 malam terakhir bulan Ramadan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seakan-akan dia tidak masuk Ramadan kalau tidak mendapatkan kesempatan beribadah tepat pada Lailatul Qadar. Luangkan waktu, cari waktu cuti, waktu mudik yang lain. Sibukkan diri untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau mau beli baju sekarang. Wah Ustaz, itu bukan baju lebaran, baju bulan Sya'ban. Tasarah pian. Yang penting 10 hari terakhir tidak ada supermarket, tidak ada pusat perbelanjaan, tidak ada pasar. 10 hari terakhir di atas sejadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar-benar tahu kimat harga Lailatul Qadar, dan mungkin ini adalah Lailatul Qadar terakhir dalam hidup kita. Jadikan dia bekal yang paling indah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan yang ketiga. Di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang akan saya jelaskan nanti di akhir. Yang keempat, keberkahan Ramadan, dia adalah bulan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan, itu dimulai dari surat Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Di surat Al-Baqarah 186 Allah mengisyaratkan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun.
Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Ini seakan Allah memberikan isyarat bahwa Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Dan juga ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Inna lillahi utaqa'a fi kulli fitrin fi kulli yawmin wa laylah wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba memiliki doa yang dikabulkan, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni fi Ramadan. Ini adalah di dalam bulan Ramadan. Doa yang dikabulkan. Belum lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang berpuasa doanya kabul. Salasu da'awatin mustajabat. Doa, 3 doa yang dikabulkan. Da'watus sha'im, doa orang berpuasa. Da'watul mazlum, doa orang terzalimi. Da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Maka ini keberkahan Ramadan. Yang kelima, keberkahan Ramadan yang lain adalah Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Ini menyanggah hadis yang tidak ada asalnya bahwa itqun minan nar, pembebasan dari api neraka hanya ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini tidak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin 'utaqa'a wa dzalika fi kulli lailah." Allah di setiap waktu berbuka memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Jadi dia bukan sebarang bulan. Bulan yang sangat berkah, kebaikannya banyak dan terus bertambah, kebaikannya tetap dan terus menerus ada. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, Ramadan bulan pengampunan dosa. Dan ini hati-hati, jangan sampai seseorang tidak diampuni dosa oleh Allah dalam bulan Ramadan. Rugi. Diberikan umur oleh Allah untuk merasakan bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni, padahal dia adalah bulan ampunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan selanjutnya, menghapuskan dosa di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Jika dosa-dosa besar dijauhi, maka dia adalah bulan ampunan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Kemudian lantai pertama beliau mengucapkan amin, lantai kedua beliau mengucapkan amin, lantai ketiga beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat yang melihat itu merasakan Rasul SAW tidak pernah berbuat demikian sebelumnya. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin." Wahai Rasulullah SAW, engkau naik ke atas mimbar, lalu engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Apa sebabnya? Kemudian Rasul SAW menjelaskan, "Atani Jibril faqal raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin." Tadi Jibril mendatangiku, lalu beliau berdoa, sungguh seseorang semoga benar-benar merugi masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Maka aku pun mengucapkan amin. Amin yang kedua apa? Raghima anfu 'abdin adraka abawahi aw ahadahuma falam yabirrahuma fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah faqultu amin. Sungguh seseorang semoga benar-benar merugi yang mendapati
kedua orang tuanya dalam keadaan tua atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak berbakti, mempunyai kesempatan untuk berbakti, tidak berbakti, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan oleh Allah dari surganya Allah. Maka aku ucapkan amin, kata Rasulullah. Semoga Allah mengabulkan. Yang ketiga, raghima anfu 'abdin dzukirtu 'indahu falam yusalli alaih. Sungguh semoga seseorang benar-benar merugi apabila namaku disebutkan di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengucapkan amin. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Bahwa Ramadan bulan ampunan, kesempatan diampuni dalam bulan Ramadan dari dosa-dosa, terutama kecil, itu sangat besar. Tetapi hati-hati jangan sampai masuk ke dalam orang yang tidak diampuni. Ya. 3 ini kesempatan emas. Punya kesempatan emas, tapi gara-gara lalai akhirnya dia tidak menggunakan kesempatan emas tersebut, akhirnya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu adalah keberkahan Ramadan. Itu adalah keberkahan Ramadan. Saya sambung yang ketujuh, yang terakhir sebelum azan. Keberkahan Ramadan yang ketujuh adalah di dalam bulan Ramadan ada amalan yang pahalanya besar dan tidak bisa dilakukan kecuali bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu diantaranya adalah mengerjakan sholat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Ini tidak ada kecuali di dalam bulan Ramadan. Belum lagi tambahan tentang sholat tarawih. Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Ini tidak pernah ada kecuali dalam bulan Ramadan. Begitu juga berumrah di dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Ini juga tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan pahalanya. Inilah keberkahan Ramadan. Maka proses menyambut bulan Ramadan yang pertama, tanamkan di dalam kalbu kita masing-masing bahwa Ramadan ini bukan sembarang bulan. Ramadan bulan penuh berkah, bulan yang diagungkan oleh Allah. Tidak pernah Allah menyebut nama satu bulan pun di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Bulan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut secara istimewa sebuah bulan dari bulan-bulan qamariyah dalam hadis yang sahih kecuali bulan Ramadan. Ini poin pertama untuk menyambut Ramadan. Agungkan bulan Ramadan dengan cara meyakini Ramadan bulan penuh berkah, syahrun mubarak. Wallahu alam. Silahkan kita adzan dulu, habis adzan kita salat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.